Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullah khair wa khairul jaza kepada kiai kita Kiai Abbas hafizallahu taala, semoga Allah selalu menjaga beliau, dan juga kepada kiai-kiai yang saya tidak mungkin menyebut nama-namanya satu persatu. Di sini saya akan ceritakan beberapa, karena tidak mungkin saya habiskan semua karena banyak sekali. Jadi teman-teman, yang pertama, apakah Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau tidak? Dan pertanyaan ini saya akan tanya dan terus saya jawab sendiri. Ba'alawi di Yaman itu tidak ada namanya. Jangankan Ba'alawinya, Robiqu Alawiyahnya saja nggak ada di sana. Nggak ada di Yaman. Orang Yaman itu punya prinsip, Anda berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Tidak pernah saya dapati orang Yaman tunduk, jalan seperti anjing, sembah-sembah Ba'alawi, nggak pernah. Kalau mereka mengajarkan itu di Yaman, pasti mereka mati. Karena di Yaman sistemnya koboi, senjata di mana-mana, pistol di mana-mana. Jadi kalau mengatakan Ba'alawi di Yaman seakan mereka itu adalah orang-orang yang dipuja, yang ditunduk, itu bohong. Nyatanya Ba'alawi tidak memegang negara Yaman sampai detik ini. Yang memegang Yaman sampai detik ini karena tidak ada pemerintah yang sah, presidennya dibunuh, yang memegang adalah kabilah-kabilah Masyekh dari Al-Kathiri dan yang lainnya. Ba'alawi tidak masuk di dalam, menunjukkan kabilah Ba'alawi tidak diperhitungkan oleh negeri Yaman. Di Yaman saja tidak diperhitungkan, datang di Indonesia terus suruh Nusantara untuk tunduk sama mereka. Siapa Anda? Masih mau begitu? Di tempat mereka lahir yang mereka ceritakan Fakih Muqaddam bisa naik 70 kali, Nabi saja cuma 1 kali mi'raj ke langit. Terus Abu Bakar bin Salim bisa menahan matahari, makan pisang goreng dalam kuburan, tainya jadi kubur, datangkan rantai emas dari langit. Itu saja orang Yaman tidak tunduk sama mereka. Yang lucunya, bisa mendatangkan rantai emas dari langit, datang ke Nusantara, tukang gawer, minta-minta uangnya orang-orang Nusantara. Apa ini? Jadi jangan sampai kita bodoh terus. Wallahi saya tidak pernah lihat Ba'alawi ditunduki di Yaman. Kalau orang-orang thalabul ilmi yang belajar di Yaman, kalau dia jujur kepada Allah, dia jujur kepada Rasulullah SAW, dan jujur kepada orang Nusantara, pasti punya prinsip seperti saya. Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Ba'alawi. Di Tarim saya mondar mandir itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondar mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau satu kali naik angkot. Karena di sana mainnya rial. Jadi seperti itu. Kalau Kori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya.
Mana bisa bedakan saya dengan Kori? Saya pakai HP bagus, Pak. Harganya saja 20 juta. Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Pak Alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur ya jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli bisa berangkat ke Yaman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, oh Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Pak Alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Keimat sangat kenal sama saya, keikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Baik, poinnya sudah didapat ya bagi penanya tadi. Ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi, karena kita terbatas dengan waktu menjelang maghrib dan juga kita ada bekalan. Dan juga kami umumkan bahwa acara puncak nanti kita akan menyambut dari Pak Jenderal Dudung yang akan hadir nanti kira-kira jam 7. Nanti kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan saresehan silaturahmi buka bersama eventnya. Jadi kita sama-sama menunggu beliau untuk kehadiran sambil kita nanti jeda buka bersama. Satu kali lagi pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Nanti ke depan dari PBL. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung singkat saja, saya perwakilan dari teman-teman Pekalongan, gudangnya Pak Alawi. Pertanyaannya gini, seberapa tidak dihargainya Pak Alawi di Yaman dan seberapa dihargainya Pak Alawi di Indonesia, dan kenapa alasannya seperti itu? Singkat, padat, supaya masyarakat tahu, karena masuk ke PBL official. Oke, silakan. Di Yaman itu memang pernah ada yang namanya dawir. Tapi di tahun 2000, di tahun 1990 sampai ke atas dan seterusnya sampai tahun 2000 itu pernah ada dawir, pernah ada pembodohan yang dilakukan seperti yang ada di Indonesia. Dan saya punya videonya, kalau mau nonton saya kasih tonton di sini. Saya wawancari orang-orang Badui, didatangin di atas gunung mintain kambingnya, nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting kalian muliakan durian Nabi. Setelah Ali Abdullah Soleh mengambil Yaman itu dijadikan satu selatan dan utara, maka runtuhlah mereka punya kekuatan. Jadi kalau bertanya Pak Alawi di Yaman kok bisa tidak terkenal, memang tidak terkenal. Di sana itu tidak ada yang namanya Robitu Alawiyah atau Alawiyah, nggak ada. Yang ada di sana itu ya bin Hafid, terus bin Syihab, terus apalagi Al-Jufri, apalagi itu pemimpin-pemimpin Al-Atos, orang komunis semua. Jadi di sana itu nggak ada apa-apanya. Umar bin Hafid sendiri itu hanya berkuasa di dalam pondoknya. Yang lebih lucunya, orang Nusantara lah yang mengiklankan Yaman sampai sedemikian populer sekarang yang kita lihat ini. Gitu loh. Seperti bilang di Tarim tidak ada aspal lah. Saya punya videonya, saya lihat di TikTok. Ini aspal. Mana yang sekolah S2 ke luar negeri itu? Saya punya semua buktinya. Walaupun nyawa saya terancam di sana. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di Yaman yang kenyataan yang sebenarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah teman-teman kita yang belajar di Yaman agar mereka jujur kepada Allah dan jujur kepada negeri mereka, bukan yang sebenarnya yang ada di Yaman. Gak ada main perasaan mentang-mentang guru tutup kedustaan yang ada di Yaman. Itu nggak boleh.
Jadi hanya di Indonesia teman-teman yang adanya perbudakan, yang adanya pembodohan, yang adanya main leluhur. Di Yaman tidak ada main leluhur. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Hanya di Indonesia yang ada kastanya yang paling tinggi, yaitu Ba'alawi. Hanya di Indonesia yang membesar-besarkan leluhurnya yang memiliki karama, yang dimana karama yang leluhurnya dimiliki itu adalah karama perbudakan. Tidak pernah Wali Songo mengajarkan kita karama untuk berbudakkan diri kepada Wali Songo. Tapi pendatang menceritakan dia punya karama untuk membudaki orang Nusantara. Itu kita harus garis bawahi. Harus rungkat, nggak boleh nggak. Kalau mereka mau jujur, kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertobat kepada Allah, ngakui dengan durian Nabi, kita hidup bareng-bareng. Tapi kalau selamanya mereka merendahkan orang Nusantara, kami dari bagian timur tidak akan bisa diam. Orang timur agama itu nomor 2, tapi jangan coba main leluhur di negeri ini. Makanya orang timur mendapatkan nomor 1 toleransi terbaik di Indonesia ini. Coba datang ke timur, kamu bawa leluhurmu. Kalau kamu memang jantan, kalau kamu punya nyali, datang ke timur. Saya punya leluhur tinggi, sembah leluhur saya. Kalau lehermu tidak hilang kemana-mana. Itu dari saya teman-teman. Sebenarnya ini cuma 1%. Tapi memang ini karena saking emosinya saya, yang saya alami di Yaman adalah 0, di Indonesia seakan-akan raja. Jadi kebawa emosi. Jadi mohon maaf kepada Pak Kiai, kepada teman-teman semuanya. Sudah nggak tahan. Saya di Yaman sudah begitu tahan. Saya memang harus melekat di Indonesia. Saya sudah berjanji. Saya ini orang Pak, pengen dibakar saya. Saya ngisi kemarin di Lombok, hampir dibunuh saya. Karena mereka tidak pernah takut sama Allah, tapi mereka takut, mereka punya nasab rungkat. Itu yang ada pada diri mereka. Jadi itu mohon maaf semuanya, saya cukupkan. Mudah-mudahan ini ada sekilas. Satu pertanyaan lagi. Silakan ke depan. Langsung saja ya. Kita dibelalakan mata kemarin oleh Kiai Haji Muhammad Subhan SHMH bahwa selama ini ternyata secara konstitusi para kabin Dobolowi itu ya tukang dobol kan, bahasanya Al-Kadab, kalau bahasa Jawanya kan dobol. Saya orang Jawa pakai bahasa Jawa. Itu ternyata masih WNA, artinya bukan pribumi. Kalau dari DNA-nya kan sudah bukan orang Yaman. Dan secara kultur sebenarnya Pak Alwi ini di Yaman itu pribumi atau juga sebagai pendatang, biar kayak Rohingya nanti. Baik Pak, itu ya teman-teman, di Yaman itu suhrawan istifadah, bahwasanya Yaman, orang Ba'alawi ini adalah pendatang dari Irak dan Iran. Mereka bukan penduduk asli Yaman. Mereka juga imigran yang datang ke Hadramaut. Mereka itu datang pada 2 tempat, di Hadramaut dan di Sokda, di Shimal dan di Hadramaut, di Janub. Kalau tidak percaya dengan omongan saya, tanyakan langsung ke Al-Irsyad. Orang Al-Irsyad itu adalah orang watonnya Yaman. Kalau nggak percaya, tabayun ke mereka. Jadi kalau Ba'alawi, apakah Ba'alawi itu keturunan Yaman asli? Tidak. Mereka juga pendatang yang ada di Hadramaut. Dan ini juga garis bawah buat kita teman-teman semuanya, Yaman dengan Ba'alawi itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Saking perhatiannya Yaman terhadap Ba'alawi, mereka bikin tawaf di kuburannya Nabi Hud. Orang Yaman mengingkari itu sampai kirim surat ke Umar bin Hafid. Apa ini bikin tandingan tawaf di Tarim? Sampai sekarang tawaf itu alhamdulillah sudah tidak dilakukan lagi.
menunjukkan perbuatannya Pak Alawi, orang Yaman sendiri tidak setuju. Saya saksi mata. Jadi seperti itu. Sudah jadi pendatang di Yaman, terus datang lagi ke Indonesia. Indonesia sok mau jadi berkuah. Menuduh kita mengadu domba, tapi kita menciptakan naskah selama ini tidak pernah ada pembunuhan. Mereka menciptakan naskah mati di mana-mana orang Nusantara dibikin. Mana pengadu domba itu? Kita atau mereka? Mereka. Orang Nusantara bela Rizik mati. 5 orang. 6 Ah. orang. Jadi gitu. Jadi tetap kita berjuang teman-teman, mudah-mudahan tidak ada manfaatnya. Insya Allah saya masih akan tetap mengatakan ini di depan umat, mau lewat YouTube, mau lewat langsung, nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa teriak, saya katakan yang sebenarnya, biar orang Nusantara bisa cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat santri di manapun Anda berada ya, barusan video yang kita reaksi ya, sudah kita tonton bareng-bareng ya. Seorang pemuda yang sudah 2 tahun ya mengembara ataupun menimba ilmu di negeri Yaman sana, yaitu khususnya di daerah Hadramaut. Tetapi beliau ini ya tidak menemukan sama sekali orang-orang yang mengenal ya, atau orang-orang lokal sana ya yang mengenal dengan klan yang di Indonesia ini dipuja-puja sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, yaitu klan Pahlawi. Apa yang disampaikan oleh pemuda ini ya, kita juga tidak tahu ya, karena sumbernya sepihak ya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan, itu sebatas kita mendengar dari dari omongan beliau saja, tanpa kita harus cross check ke Yaman sendiri sana. Dan apabila kita ingin lebih jelas ya, banyak video-video berseliweran, video-video tentang negara Yaman yang saat ini lagi bertikai antara kedua kubu ya, kubu pemerintah dan oposisi, antara Houthi dan kalau nggak salah sekarang lagi Yaman lagi dipegang sama Houthi ya. Jadi abang ini menceritakan orang-orang sana ya, orang-orang sana itu ya tidak kenal sama sekali dengan Habib-Habib klan Pahlawi yang katanya itu datangnya dari Yaman. Jadi sobat santri di mana-mana Anda berada ya, setelah melihat video ini kita jadi berpikir kembali ya, kenapa orang-orang Yaman sendiri tidak tahu dengan klan ini. Padahal kalau di riwayat seperti katakanlah di Indonesia ya, di Indonesia yang dulu istilahnya kerajaan terbesar di Indonesia itu kerajaan Majapahit, itu katanya sih pernah menguasai Nusantara seperti Malaysia, seperti Kamboja, seperti Thailand sebelah mana ini ya, daerah Patani. Tetapi ya, mungkin orang-orang sana itu kenal dengan sejarah kerajaan Majapahit. Walaupun sudah nggak ada istilahnya penduduk sana itu sudah katakanlah tinggal sejarah, tetapi mereka akan tahu ya bahwa di sini dulu pernah ada orang-orang Majapahit yang ingin menguasai negara mereka atau ingin menyatukan jadi kesatuannya, seperti Belanda, istilahnya katakanlah Belanda ya, Belanda menyerang ke Indonesia ya. Tetapi patokan-patokan sejarah-sejarah atau artefak-artefak atau peninggalan-peninggalannya Belanda itu masih ada. Jadi kita bisa mengetahui, oh iya, ternyata Belanda itu pernah ada di Indonesia. Seperti yang abang yang pernah belajar di Yaman ini mengatakan bahwa di sana itu nggak ada yang kenal klan Pahlawi. Bahkan apa yang ada di Indonesia itu yang disebutkan di sana itu orang sana pun nggak tahu sama sekali. Kan aneh.
Ini kan lucu ya. Seharusnya kalau memang dulu pernah ada, istilahnya pernah ada ya, pasti peninggalan-peninggalan entah itu secuil atau untuk sebongkah pasti ada di sana. Jadi buat sobat santri mohon disimpulkan bareng-bareng ya, kita cuman berasumsi saja karena sama-sama tidak tahu ya, kita juga tidak tahu, tetapi kita bisa belajar ya, kita bisa mengorek informasi ya, di media sosial. Media sosial banyak ya, satu contoh media-media yang selalu mengupdate ya berita-berita tentang isu semasa di daerah Timur Tengah, khususnya yang ada di Yaman. Sana juga banyak berseliweran ya, kita bisa cari ya. Jadi terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan komen. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih buat yang sudah klik video ini ya. Semoga rezekinya dilimpahkan dan semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Sampai di sini dulu jumpa kita, dan saya akhiri, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau tutur kata saya yang salah ya. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.